terus selain dia. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mau ganggu atau tidak? Itu dia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. A'udzu bi nuri wajhihil karimi minas sayyi'at. La ilaha illa huwa dzul 'arsy rafi'ud darajat. Shalli wa sallim ala rasulihil ma'sumi min kulli syahawat. Wa ala alihi wa ashabihi wa sairil muslimina wal muslimat. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, terdengar? Terdengar Jelas. Ustaz. Jelas. Ya. Alhamdulillah pada pertemuan kedua ini kita sudah masuk ke dalam bab yang pertama setelah kemarin kita mulai dengan muqaddimah. Dan kita masuk sekarang ke bab pertama, di mana bab pertama ini diberi judul dengan babul al-kalam, ya, al-babul awal al-kalam. Diberi judul dengan nama al-kalam oleh penulis. Bab kalam ini merupakan bab yang saya kira paling dekat dengan setiap talibul ilmi, khususnya di pelajaran nahwu ini. Apa pasalnya? Karena setiap yang belajar nahwu, tamat tidak tamat, sudah pasti pernah menyicipi bab kalam. Ya, kalau ditanya misalnya, antum ini belajar nahwu sudah sampai bab apa? Dijawabnya sudah sampai bab kalam. Artinya apa? Artinya dia baru dapat pertemuan pertama, ya, besoknya mungkin tidak hadir lagi. Dan itu biasa di kajian nahwu, ya. Hadir pertemuan pertama, bab kalam, bingung, besoknya tidak datang lagi. Nah, saya harap teman-teman di sini jangan sampai bab kalam ini adalah bab yang pertama dan terakhir dipelajari di kitab Al-Mukhtasar ini. Bab kalam disebutkan di sini wa fihi khamsatu fusul. Bahwasanya ia terdiri dari 4 pasal. Ya, ada 4 pembahasan di dalam bab kalam. Di mana al-faslul awal itu adalah membahas mengenai ta'riful kalam, yakni pengertian kalam, kemudian al-faslus tsani anwa'ul kalimah, yakni jenis-jenis kata. Al-faslus tsalis, ya, ia adalah anwa'ul fi'li, jenis-jenis fi'il. Kemudian al-faslu rabi', pasal yang keempat adalah membahas tentang alamatul asma, ciri-ciri apa itu isim, wal af'al, ya, apa saja ciri-ciri fi'il, wal huruf, dan ciri-ciri huruf. Kemudian pasal yang terakhir pada bab ini, al-faslul khamis, itu adalah membahas mengenai an-nakiratu wal ma'rifah, pembahasan mengenai isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, untuk pertemuan kita, ya, kali ini mungkin tidak kita bahas semua pasal karena waktu juga yang terbatas. Insya Allah nanti kita lanjutkan, kalau masih ada sisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Dan memang supaya materi ini mengendap, jadi jangan sampai tergesa-gesa terlalu banyak materi baru sehingga nanti hilangnya juga cepat, ya, cepat mempelajari, cepat hilang juga. Baik, kita langsung saja. Untuk menghemat waktu, kita masuk pada pasal yang pertama, ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang masih bingung, ya, karena waktu kita yang terbatas pertemuan ini, maka silahkan bisa ditulis di komentar di Facebook. Bagi jamaah Facebook juga silahkan untuk menulis pertanyaan. Insya Allah nanti bisa dijawab, ya. Kalau di Facebook itu bisa dijawab kapanpun karena tidak hilang. Kalau di Zoom ini, Zoom-nya ditutup, maka hilang pertanyaannya. Dan selain itu, kalau di Facebook juga pertanyaannya bisa kapanpun saya jawab, ya, tidak harus hari ini.
Karena memang judul pertemuan kita ini kan munakosyah. Kalau sifatnya ini cuma satu arah, bukan munakosyah namanya. Ya, namanya ceramah. Kita ini munakosyah. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh masyaikh di pertemuan dalam bahasa Arab, kemudian tidak paham, ya silahkan nanti ditanyakan di sini, ya di munakosyah ini. Bisa tanyakan nanti di Facebook. Ya kalau bersama syekh itu nanti sifatnya satu arah, kemudian di sini satu arah lagi, nanti bagaimana tanya jawabnya? Ya, tolong dibantu untuk ini teman-teman host co-host untuk di silent semuanya, di unmute. Baik, kita baca nih al-faslul awal. Ta'riful kalam, ini definisi kalam. Wa fihi mas'alatani, bahwasanya di pasal ini dibahas 2 poin. Ya, 2 poin utama. Di mana poin pertama al-mas'alatul ula, poin yang pertama adalah membahas mengenai ma huwal kalamu indan nahwiyin. Apa pengertian kalam menurut ulama nahwu? Untuk co-host tolong diamankan. Al-kalam di sini disebutkan menurut ulama nahwu huwa ma tarakkaba min kalimatain au aktsar. Ya, di mana kalam itu adalah dia tersusun dari 2 kata atau lebih. Ya, ini pengertian pertama. Ya, kriteria kalam yang pertama apa? Dia ini adalah berupa susunan, murakkab, susunan. Kalau disebutkan susunan, tentu dia lebih dari 1 kata. Kalau 1 kata kan tidak tersusun. Berarti minimal kalam itu adalah dia terdiri dari 2 kata atau bisa lebih dari itu. Ya, minimalnya 2 kata. Dan yang dimaksud dengan 2 kata ini adalah subjek dan predikat. Kemudian kriteria yang kedua, wa afada faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Bahwasanya kalam ini adalah mufid. Dia mengandung faidah yang mana dengan faidah ini si pendengar atau lawan bicara ini terdiam, tanda bahwa ia adalah paham, tanda bahwa dia memahaminya. Ya, yahsunus sukut, as-sukut ini diam. Dan masih ada yang tidak terdengar ini suaranya? Jelas Ustaz. Jelas ya? Masih ada Insyaallah. yang japri, tidak kedengaran suaranya. Ustaz mati Bagaimana? Baik, saya lanjutkan ya. Jadi afada faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Bahwasanya ia ini memberikan faidah, memberikan informasi yang dengan informasi tersebut si pendengar ini terdiam. As-sukut, terdiam. Diam di sini tanda dia paham, bukan diam bengong ya. Diam bengong artinya dia sama sekali tidak paham apa yang diucapkan. Dan sukut di sini diam ini bisa diganti dengan tanda yang lain. Misalnya ya dengan misalkan kita bertanya, hal fahimta, apakah kamu paham? Kemudian orang yang ditanya oleh kita ini menjawab, na'am fahimtu. Nah, jawaban tersebut itu menandakan bahwa dia paham dengan kalimat pertanyaannya. Jadi tidak mesti tanda paham itu adalah dengan as-sukut, dengan diam. Dengan dia menjawab ya, atau dengan dia ngangguk-ngangguk. Ya, itu juga bisa sebagai tanda bahwa ia adalah memahami. Contoh di sini, contoh kalam, ada 3 contoh yang diberikan oleh penulis di sini. Jadi setelah diberikan pengertian kalam itu dengan 2 kriteria, yang pertama murakkab, susunan, dan yang kedua adalah mufid, yakni berfaedah. Dan ini adalah seringan-ringan atau sepraktis-praktis apa? Pengertian kalam. Minimalnya itu, murakkab, mufid. Meskipun kita mungkin menemukan di kitab lain ada pengertian lain dari kalam. Ya, tapi minimalnya ini. Ini sudah mencukupi. Bahwasanya kalam itu adalah murakkab, susunan, dan dia mufid, memberikan faidah. Contoh pertama, misal Zaidun mujtahidun. Zaid adalah orang yang rajin. Zaid adalah orang yang rajin.
Ini adalah contoh kalam yang didahului oleh isim, yaitu Zaidun. Zaidun ini isim. Nah, nanti kita bahas apa itu isim. Contoh yang kedua, Ja'a Amrun. Amr telah datang. Nah, ini contoh kalam yang didahului oleh fi'il. Ya, Ja'a ini adalah fi'il, kata kerja. Kemudian contoh yang ketiga, Sa'id al-khatibu 'alal mimbar. Sa'id al-khatibu 'alal mimbar. Khatib naik ke atas mimbar. Nah, ini contoh kalam yang diberikan huruf ya. Ini nanti kita bahas apa itu huruf ya. Huruf jar. 'Alal mimbar di sini adalah huruf jar dengan isim majrurnya. Kemudian at-taudih. Nah, di sini diberi penjelasan oleh penulis. Penjelasannya apa? Idza ta'ammalta, jika kamu perhatikan, kulla juz'in min ajza'i hadhil amthilati tsalatsa. Setiap bagian atau setiap unsur ya dari unsur-unsur yang menyusun ketiga kalimat ini, ya, setiap bagian itu maksudnya setiap kata. Ya, kalau kita perhatikan setiap katanya yaitu Zaidun, mujtahidun, ya, Ja'a, Amrun. Kata penulis la yufidu faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Bahwasanya setiap kata tersebut kalau kita sampaikan, kita suguhkan kepada lawan bicara, maka la yufidu faidatan, tidak memberikan faidah apapun, tidak memberikan informasi apapun yang memahamkan lawan bicara kita. Ya. Fakullun min Zaidin. Maka setiap kata dari ketiga kalimat di atas, yaitu Zaid, kemudian mujtahid, kemudian Ja'a, kemudian Amr, ya, kemudian Sa'ida, kemudian Khatib, Ala, dan Mimbar, yu'addu juz'an minal jumlah. Ini disebut dengan juz'an, unsur kalimat, ya, atau yang kita kenal dengan wa yusamma kalimah. Disebut dengan kalimah atau kata. Wala yufidu faidatan tamah. Setiap kata ini tidak memberikan manfaat, memberikan faidah informasi apapun kalau kita suguhkan ya kata per kata. Walakin, ya, akan tetapi idza ta'ammalta kulla mithalin min hadhil amthilati tsalatsa ala hiddatin. Kalau kita perhatikan setiap contoh kalimat ya dari ketiga kalimat di atas itu, wajadnahu yufidu faidatan, maka kita dapati dia mengandung apa? Informasi. Yahsunus sukutu 'alaiha, yang bisa mendiamkan ya setiap yang mendengarnya, artinya bisa memahamkan setiap orang yang mendengarkan. Walidzalika yusamma kalaman 'indan nahwiyin, ya, maka dari itu ia disebut dengan kalam menurut ulama nahwu. Kenapa? Karena dia mufid. Dia memberikan informasi. Nah, itulah yang disebut dengan kalam. Ya, bisa dibedakan antara kalam dengan kalimah. Kalimah itu dia hanya memiliki makna, dia memang ya, misalnya Zaid ini memiliki makna, mujtahid memiliki makna, tapi maknanya ini makna juz'i, makna apa? Kata saja. Tidak memberikan informasi faidah yang dibutuhkan. Nah, itu sebabnya ya ikhwan wal akhwat yang mendengarkan mungkin di Facebook. Seringkali saya memberikan tips yang bagus ya ketika mengajari bahasa Arab kepada putra-putri kita. Ya, usahakan apa? Usahakan jangan hanya mengajarkan arti mufradat, arti kosakata. Misalnya ya kitabun, buku, kemudian kita minta mereka untuk mengulangi sebanyak 20 kali, dihafalkan. Atau misalkan hafalkan kata qalamun, pena, silahkan ulangi 20 kali sampai mereka hafal. Ya, kenapa? Karena mereka menghafal ribuan kosakata sekalipun, maka tidak akan mereka mendapatkan faidah tadi. Tidak memiliki faidah, yang akhirnya kalaupun sudah hafal itu akan lupa juga. Ya, sebagaimana tadi disebutkan oleh penulis, bahwasanya semua kata di atas, ya, kosakata di atas yaitu Zaidun, mujtahidun, Ja'a, la yufidu faidatan. Ya, la yufidu faidatan, dia tidak berfaidah. Kalau saya beri ilustrasi, pernahkah antum mengajari anak-anak naik sepeda dengan cara menghafal dulu? Misalnya dikenalkan ini pedalnya, ini sadelnya, ini bannya, dan seterusnya.
Kemudian kalau mau mengayuh kekuatannya sekian dan sekian, jangan terlalu kencang biar tidak nabrak misalnya, jangan terlalu kendor ya nanti tidak seimbang dan seterusnya. Tidak pernah kita mengajarkan mereka seperti itu. Tapi langsung praktek ya. Di jatuh tidak apa-apa ya, salah-salah juga tidak mengapa. Karena dengan itu akan lebih cepat bisa, lebih cepat mahir. Maka demikian juga dengan bahasa, karena memang bahasa itu termasuk dia adalah pelajaran tatbiki aplikatif. Sehingga apa harus dipraktikkan? Tidak cukup dengan teori. Dan kita dapati betapa banyak sekolah-sekolah sekarang ini yang menggunakan metode hafalan seperti itu. Menghafal nama-nama hewan, menghafal nama-nama warna, nama-nama profesi. Ya, seandainya pun anak kita ini mampu taruhlah menghafal Kamus Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Bahasa Arab Indonesia di luar kepala. Kemudian apakah mereka akan pandai berbahasa Arab? Ya, saya rasa ya tidak. Saya tidak yakin mereka akan mampu ya tiba-tiba setelah menghafal kamus kemudian mampu atau mahir berbahasa Arab. Sehingga seandainya antum hanya punya 3 kata saja, ya, hanya punya 3 kata saja yang bisa diajarkan kepada anak. Ya, kata apa kira-kira yang akan antum ajarkan? Ya, ada pilihan nih. Antum mau ajarkan yang mana? Yang pertama 3 kata itu adalah kitabun, qalamun, maktabun. Ya, ini kelompok pertama. Atau kelompok kedua, 3 kata tersebut hada, kitabun jadidun. Ini adalah buku baru. Ya, mana yang akan dipilih? Apakah kitabun, qalamun, maktabun? Atau hada kitabun jadidun? Sama-sama 3 kata, dengan durasi yang sama kita ajarkan kepada mereka, akan tetapi nanti outputnya berbeda. Ya, yang satu hanya dapat, ya, anak-anak ini hanya akan dapat arti kata saja, kitabun, qalamun, maktabun. Sedangkan yang satu di samping ya mereka ini mendapatkan arti kata plus mereka mendapatkan faidatan tamah, yaitu kalimat yang sempurna yang mengandung informasi. Yang mana dengan kalimat hada kitabun jadid itu bisa menjadi modal awal anak-anak kita untuk bisa bercakap dengan bahasa Arab. Ya, maka yang lebih baik ajarkan mereka dalam bentuk kalimat mufradat, dalam bentuk kalimat. Baik, kemudian di sini ada faidah tambahan dari penulis. Qad yatarakkabul kalamu min kalimatain. Terkadang kalam itu dia tersusun dari 2 kata. Akan tetapi ihdahuma zahiratan, yang satu itu nampak, wal ukhra mustatirah. Kata yang kedua ini tidak kelihatan. Ya, misal yaitu kalimat iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Secara zahir kita melihat iqra ini satu kata. Akan tetapi disebutkan di sini fahada laisa kalimatan wahidah. Iqra ini bukan satu kata. Wa innama kalimatani. Sesungguhnya yaitu 2 kata. Ihdahuma zahiratan, yang mana satunya itu kelihatan yaitu iqra. Wal ukhra mustatirah, kata yang lainnya yaitu subjeknya dia tidak kelihatan. Di mana yang tidak kelihatan itu adalah kata anta. Ya, kata apa? Anta, kamu. Nah, yang semisal ini banyak di dalam kalamul Arab, ya, orang-orang Arab ini mengucapkan seperti ini biasa. Bahkan mereka jarang atau tidak, mungkin hampir dikatakan tidak pernah mereka mengatakan iqra anta. Iqra anta. Bacalah kamu. Tidak pernah mereka menambahkan kata anta kecuali memang untuk taukid, ya, untuk menegaskan. Maka iqra di sini disebutkan oleh penulis dia adalah kalam. Dia adalah kalam. Kenapa? Buktinya apa? Buktinya ketika orang mendengar kata iqra atau kalimat iqra ini, mereka membaca. Yang mendengarkan ini membaca. Itu menandakan bahwa dia memahami kalimat yang disampaikan oleh orang yang mengatakan kata atau kalimat iqra. Ya, kalimat iqra. Kenapa? Karena dia adalah
kalam, ia adalah kalam. Ya, jelas di sini. Silahkan kalau masih bingung, ada pertanyaan, silahkan tanyakan ditulis di komentar Facebook. Insya Allah nanti kita bahas atau kita jawab nanti di komentar. Karena waktu kita yang terbatas. Sekarang poin yang kedua di bab ini, al-mas'alatu tsaniyah. Al-mas'alatu tsaniyah, halil kalimatul wahidah tusamma kalaman indan nahwiyin? Apakah satu kata itu dianggap sebagai kalam menurut ulama nahwu? Ya. Maka tentu jawabannya mudah ini. Tadi sudah dibahas. Ya, tadi sudah dibahas bahwa kalam syaratnya apa? Murakkab. Syaratnya apa? Murakkab, harus tersusun, tidak mungkin dia terdiri dari satu kata. Maka jawabannya al-kalimatul wahidah la tusamma kalaman indan nahwiyin. Bahwasanya satu kata itu tidak bisa disebut dengan kalam. Ya, menurut ulama nahwu, li annaha la tufidut faidatan yahsunus sukutu 'alaiha, karena dia tidak bisa memahamkan, ya, tidak memberikan faidah kepada lawan bicara. Ya, contohnya jaa, atau contoh kedua zaidun, atau contoh ketiga syajarah. Ya, syajarah itu memang bermakna, artinya pohon. Tapi apa informasi yang kita suguhkan, kita berikan dengan kata pohon tersebut? Tidak ada. Hanya memberikan arti saja. Tidak ada faidah. Tidak ada faidah. At-tawdih, penjelasannya, idza ta'ammalta hadhil amthilah. Ya, idza ta'ammalta hadhil amthilata, jika kamu perhatikan contoh ketiga contoh ini di atas, wajadta anna kulla mithalin minha, kamu dapati bahwa setiap contoh di atas tersebut ya tarakabu min kalimatin wahidah, dia terdiri dari satu kata saja. Wala yufidu faidatan yahsunus sukutu 'alaiha, dia tidak memberikan faidah apapun, lidzalika la yusamma kalaman indan nahwiyin. Maka dari itu ya dia tidak bisa disebut kalam menurut ulama nahwu. Illa idza kana al-kalamu muqaddaran. Ya, ini ada pengecualian. Kecuali, perhatikan di sini, idza kana al-kalamu muqaddaran, kalau memang di sana ada yang dihilangkan. Muqaddar itu dihilangkan tapi bisa dipahami. Dihilangkan tapi bisa dipahami. Contoh, ka'ayyaqula qail. Contoh, sebagaimana seseorang mengatakan madza fa'ala Zaidun. Apa yang dilakukan oleh Zaid? Apa yang dilakukan oleh Zaid? Fatakulu, maka kamu jawab jaa. Dia datang atau dia hadir. Ya, jaa meskipun ini sama dengan contoh yang di atas, dia satu kata. Fahuna at-takdiru, maka meskipun satu kata bisa kita pahami bahwa maknanya adalah jaa Zaidun. Jaa Zaidun. Dari mana kita tahu bahwa maknanya adalah jaa Zaidun? Dari pertanyaannya. Tadi kan pertanyaannya membahas tentang Zaid. Ya, madza fa'ala Zaid? Apa yang dilakukan Zaid? Kemudian kita jawab, jaa, dia datang. Maka yang dimaksud jaa di sini nggak mungkin dong ininya jaa Amrun misalnya. Tidak nyambung dengan pertanyaannya. Ya, yang dimaksud itu sudah pasti adalah jaa Zaidun. Maka meskipun satu kata jaa saja, wa hadza yusamma kalaman. Ya, indan nahwiyin, ini disebut dengan kalam menurut ulama nahwu. Contoh lain ya, supaya lebih paham ya. Ini bagusnya di sini banyak contoh sehingga kita bisa lebih paham. Wa ka'ayyakula qailun, dan sebagaimana ada seorang yang berkata manil ladzi najaha, siapa yang lulus? Siapa yang lulus? Fatakulu Zaidun. Kemudian kamu katakan, kamu jawab Zaid. Ya, hanya satu kata ini, Zaidun, satu kata. Akan tetapi Zaid di sini dia dimaknai sebagai apa? Kalam. Dipahami sebagai kalam. Karena apa? Karena orang yang mendengarkan jawaban tersebut pasti memahami bahwa Zaid di sini artinya apa? Zaidun najaha. Zaid ya yang lulus. Zaidlah yang lulus tersebut. Wahada juga ya, ini juga yusamma kalaman indan nahwiyin. Ini juga disebut dengan kalam. Ya, kita lihat contoh pertama ini,
yang dihilangkan adalah fa'ilnya. Disisakan apa? Fi'ilnya. Dia disebut dengan kalam. Contoh kedua, yang disebutkan fa'ilnya, pelakunya. Yang dihilangkan apa? Fi'ilnya. Dia juga disebut dengan kalam. Nah, contoh ketiga, ya, di sini penulis memberikan contoh yang disebutkan hanya maf'ul bih saja. Bahkan tidak disebutkan predikat tidak, subjek juga tidak. Wa ka'i yaqula qailun, madza zara'ta? Apa yang kamu tanam? Apa yang kamu tanam? Kemudian fataqulu syajarah. Ya, syajaratan. Maksudnya apa? Fahuna at-taqdiru zara'tu syajaratan. Aku menanam pohon. Tapi aku menanamnya di sini tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Kenapa? Karena bisa dipahami dari pertanyaannya. Madza zara'ta? Apa yang kamu tanam? Ya, kita jawab apa? Pohon. Maka yang semisal ini juga disebut kalam. Wa hadza yusamma kalaman. Ini juga disebut dengan kalam. Ya, disebut dengan kalam. Baik. Paham tidak ini ya? Mudah-mudahan paham nih. Kalau tidak, saya beri soal nih. Silahkan dijawab ya. Supaya meyakinkan saya bahwa antum sekalian paham nih. Ini kuis tidak berhadiah. Jika ada yang bertanya nih, hal anta muslim, apakah kamu seorang muslim? Kemudian kita jawab, na'am. Na'am saja sudah, na'am. Apakah jawaban tersebut ini, jawaban kita ini bisa dianggap kalam? Silahkan, ada yang bisa jawab dan sebutkan alasannya. Silahkan, sebutkan alasannya. Ustaz. Gimana, antum? Ya, Muhammad Ridwan. Oh iya, silahkan. Nah, itu adalah kalam Ustaz, karena sebelumnya ada sebuah pertanyaan menyatakan hal anta muslim, kemudian kita menjawab dari jawaban nam itu bisa dijabarkan bahwa nam itu mengatakan bahwa kita ini muslim dari pertanyaan itu. Gitu Jawabannya ya. itu saya seorang muslim. Baik. Ya, jazakallahu khairan jawabannya. Saya ingin teman-teman barangkali ada yang bisa jawab di Facebook atau di mana di Zoom ini. Silahkan bisa ditulis setuju tidak dengan pernyataan Akh Ridwan tadi. Padahal kita tahu na'am itu adalah huruf. Dia bukan fa'il, dia bukan fi'il. Bukan subjek, bukan predikat. Bagaimana pendapat antum sekalian? Apakah ini kalam? Setuju, Ustaz. Setuju, Masya Allah. Baik. Setuju Ustaz, sesuai pertanyaan tadi. Baik. Masya Allah. Ini ada yang tidak setuju nggak ini? Supaya Setuju, imbang. Setuju lah. Karena konteksnya sudah diketahui kayaknya. Baik. Masya Allah. Istamir Ustaz. Baik. Ya, setuju semua ya. Baik. Ya, Nah, insyaallah istamir. Berarti ini kalam ya. Bahkan disebutkan oleh Syekh Utsaimin di kitabnya Syarah Alfiyah. Ya, beliau menyebutkan bahwa kata na'am ini lebih fasih daripada kita mengatakan na'am ana muslim. Ya, na'am ana muslim itu masih jauh fasih daripada kita mengucapkan apa? Na'am saja. Artinya na'am ini sudah kalam. Ya, bahkan ini lebih utama jawaban tersebut karena apa? Karena dia pertama dia dia ini ringkas. Ya, dia ringkas. Tidak mengulang apa yang ditanyakan oleh penanya. Ya. Beda kalau dulu mungkin kita pernah diajari bahasa Arab bahwa jawaban yang lengkap itu lebih utama. Kata Syekh Utsaimin tidak, yang lengkap itu tidak lebih utama. Karena kita hakikatnya mengulang ya jawaban ya atau bisa dikatakan pemborosan kata. Sesuatu yang sudah diketahui kita sebutkan juga. Naam ana muslim. Karena naam saja artinya apa? Ana muslim. Ya, jadi cukup dengan naam saja. Baik. Sudah paham? Kita masuk ke pasal yang kedua. Ya, kita lewatin nih tadribat kita lewatin, silahkan dipelajari sendiri.
Ya, al-faslu tsani sekarang. Al-faslu tsani anwa'ul kalimah. Yaitu jenis-jenis kata. Wa fihi arba'u masail. Pada bab ini, pada fasal ini ada 4 poin utama yang akan dibahas. Al-mas'alatul ula. Poin yang pertama adalah ma hiya anwa'ul kalimah. Apa itu jenis-jenis kata? Anwa'ul kalimah thalathah. Jenis kata itu ada 3 dan ini disepakati oleh jumhur ulama. Ya, sepakati oleh jumhur ulama bahwa kata dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 jenis. Dan menurut saya klasifikasi ini, pembagian ini adalah pembagian yang paling ringkas dan paling akurat yang saya temukan dibandingkan dengan bahasa lain. Ya, silakan antum cek dan buktikan sendiri kalau memang penilaian saya ini adalah penilaian yang subjektif. Kita ambil contoh dalam bahasa Indonesia mengenai klasifikasi kata itu ada banyak versi. Antara satu ilmuwan dengan ilmuwan yang lain berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa jenis kata dalam bahasa Indonesia itu ada 6, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10 dan seterusnya. Ya, tidak terjadi mufakat di sana. Padahal intinya itu sama. Intinya sama dengan bahasa Arab. Karena apa? Karena apapun bahasanya, berbicara mengenai jenis kata, meski intinya itu sama. Akan tetapi dalam bahasa Arab dibuatnya lebih praktis. Kita ambil contoh, dalam bahasa Indonesia, ada yang disebut kata kerja. Verba namanya. Di bahasa Arab disebut apa? Fi'il. Ada di dalam bahasa Indonesia namanya nomina, kata benda. Dalam bahasa Arab namanya isim. Ada namanya dalam bahasa Indonesia adjektiva. Namanya apa? Kata sifat atau kata sifat. Dalam bahasa Arab dia dimasukkan ke dalam isim. Ada kata keterangan. Dalam bahasa Arab dimasukkan ke dalam isim. Ya, ada kata ganti. Dalam bahasa Arab apa? Masuknya isim juga. Kemudian nanti ada kata bilangan. Numeralia ya dalam bahasa Indonesia namanya istilahnya. Dalam bahasa kita, bahasa Arab, dia masuk juga ke dalam isim, ya. Dan seterusnya, masih banyak lagi. Intinya sebetulnya hanya ada 3. Yang pertama al-awwalu al-ismu, isim. Ats-tsani al-fi'lu, fi'il, ya. Ats-tsalis al-harfu, meskipun ada ulama satu ya Abu Ja'far Ja'far bin Shabir, beliau mengatakan bahwa ada jenis yang keempat, yaitu ismul fi'li. Ya kan, tapi ini ditentang oleh banyak ulama. Ya, yang mu'tamad, yang diakui oleh jumhur ulama itu hanya ada 3. Kemudian poin kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Ma huwal ismu? Apa itu isim? Al-ismu huwa kullu kalimatin dallat ala ma'nan fi nafsiha. Dia adalah setiap kata yang menunjukkan makna atau yang bermakna dengan sendirinya. Walam taktarin bizaman, dan dia tidak terikat dengan waktu. Wa minal amtsilah, ya, wa minal amtsilati alaihi, di antara contohnya yaitu Muhammadun. Contohnya Muhammad, ini ada contoh untuk isim yang berakal. Asadun, singa. Ini adalah isim untuk yang tidak berakal. Ardun, tanah. Ini untuk benda yang tidak hidup. Kemudian baitun, rumah. Ini adalah bangunan yang dibuat, ya, benda-benda yang dibuat oleh manusia. Kemudian mal, harta. Ya, dia termasuk mudzakkar. Kita katakan dia adalah isim mudzakkar, meskipun dia tidak memiliki jenis kelamin. Maka dia disebut juga atau dimasukkan ke dalam mudzakkar. Syajarah ini contoh untuk muannas, pohon. Kemudian alhamdu, ini adalah isim yang dia tidak berwujud, ya, atau abstrak. Jadi isim itu tidak mesti berwujud. Kata benda dalam bahasa Arab itu tidak mesti berwujud. Alhamdu, pujian, itu tidak ada wujudnya, dia masdar. Ya, dia adalah masdar. At-taudih, penjelasan. Kullu hadhil kalimati.
tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Setiap kata yang disebutkan tadi semuanya bermakna dengan sendirinya. Buktinya apa? Tadi saya sebutkan artinya satu persatu, berarti dia bermakna. Ya, asadun itu singa, ardun itu tanah atau bumi, dan seterusnya. Walam yadkhul fiha zaman, dan dia tidak dipengaruhi oleh waktu. Ya, mau kemarin, hari ini ataupun besok namanya tetap Muhammad. Tidak berubah. Misalnya jadi Wati, ya. Kemarin Muhammad, sekarang Wati, tidak. Karena dia tidak terikat dengan waktu. Ya, itu maksudnya apa? Maksudnya walam taktarin bizaman, dia tidak terikat dengan waktu, tidak berubah seiring dengan perubahan waktunya. Walidzalika tusamma asma'an, ya, ialah disebut dengan jenis ini disebut dengan isim. Wa zaman, yang dimaksud dengan zaman di sini imma ayyakuna madiyan. Kemungkinannya itu yang pertama dia lampau, au mudhari'an au amran, au mudhari'an au amran. Nah, cuma di sini saya kurang setuju dengan istilah yang disampaikan atau digunakan oleh penulis di sini. Karena mudhari dan amr itu bukan istilah yang menunjukkan waktu. Ya, sekali lagi mudhari dan amr itu bukan waktu. Akan tapi ia adalah istilah untuk jenis fiil. Karena mudhari sendiri artinya mirip. Mudhari artinya mirip dan amr artinya perintah. Ya, tidak ada waktu, misalnya waktu yang mirip atau waktu yang perintah, tidak ada. Yang tepat apa? Madhi, hadir, sekarang, atau hal juga bisa, dan mustaqbil, ya, yang akan datang. Jadi waktu yang tepat itu adalah madhi, kemudian hal atau hadir, dan mustaqbil. Kama sayati bayanuhu insyaallah, dan ini akan dijelaskan di jenis-jenis fiil, ya, di pembagian atau jenis-jenis fiil. Faidah, kullu kalimatin tadullu ala insan aw hayawan aw nabat aw jamad fahiya ismun. Setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, nama-nama manusia, ya, nama orang, au hayawan, nama-nama hewan, au nabat, nama tumbuhan, pepohonan, au jamad, benda-benda yang tidak hidup, fahiya ismun, maka ia adalah isim. Al-mas'alatu tsalitsah, poin yang ketiga, ma huwal fi'lu, apa itu fi'il? Al-fi'lu huwa kullu kalimatin dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bizaman. Ya, fi'il adalah setiap kata dia bermakna dengan sendirinya dan ia terikat dengan waktu. Ini yang membedakan ia dengan isim. Dia terikat dengan waktu. Artinya lafadznya ini berubah seiring dengan perubahan waktunya. Wa minal amthilati alaih. Di antara contoh fi'il itu adalah apa? Hafidha. Artinya telah memahami, telah menghafal atau telah menjaga. Kemudian jalasa, telah duduk. Yahfadhu, sedang menghafal. Yajlisu, sedang duduk. Ihfad, hafalkanlah. Ijlis, duduklah. Nah, ini contoh-contoh untuk fi'il. Atau di penjelasannya nih. Kullu hadhil kalimat tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Setiap kata ini menunjukkan makna dengan sendirinya. Waqtaronat bizaman, dia terikat dengan waktu. Lidzalika tusamma af'alan, maka dari itu ia disebut dengan fi'il. Kemudian ya, di sini diperinci lagi sama beliau. Oleh penulis diperinci lagi, fa kalimatu hafidha tadullu ala ma'nal hifdz. Ya, bahwasanya hafidha dia memiliki makna. Tadi kan disebutkan fi'il itu dia memiliki makna dan memiliki waktu. Ya, ini dua unsur yang wajib ada pada fi'il yang sempurna, ya, tentunya. Ya, tentu saja nanti di sana ada fi'il yang tidak sempurna, itu beda lagi kasus, ya. Itu bukan asalnya, hukum asalnya itu adalah kasus. Hafidho dia memiliki makna. Apa itu maknanya? Al-hifadz, yaitu menghafal.
Waqtaronat bi zaman, dia punya waktu juga. Apa itu waktunya? Al-madhi, telah lampau, telah lalu. Bahwasanya dia telah menghafal. Wa kalimatu yahfadhu tadulu ala ma'na al-hifadz. Waqtaronat bi zamanin wa huwal hal. Yahfadhu juga demikian, dia punya makna dan dia terikat dengan waktu, yaitu waktunya waktu sekarang. Ya. Wa kalimatu ihfad dia menunjukkan makna, ya, artinya apa? Hafalkanlah. Waqtaronat bi zaman wa huwal mustaqbil, ya, dan dia terikat dengan waktu, yaitu waktu mendatang. Poin yang keempat, al-mas'alatu rabi'ah, ma huwal harfu? Apa itu huruf? Al-harfu huwa kullu kalimatin dallat ala ma'nan fi ghairiha. Ya, bahwasanya huruf itu dia adalah setiap kata yang menunjukkan makna bersama dengan yang lainnya. Artinya dia membutuhkan kata lain hingga dia bisa diketahui maknanya. Kalau dia berdiri sendiri tidak bisa diketahui maknanya. Contoh. Wa minal amthilati alaih. Fi, ya. Sebagian mengatakan fi ini maknanya apa? Di dalam. Ya, makna kamus itu. Itulah makna asal. Tapi belum tentu fi ini maknanya apa? Maknanya di dalam. Tergantung konteks kalimatnya. Kenapa? Karena yang menentukan makna fi tersebut adalah kata setelahnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'amintum man fis sama. A'amintum man fis sama. Apakah kamu merasa aman dengan zat yang ada di dalam langit atau di atas langit? Di atas langit. Fi di sana maknanya apa? Ala. Ya, ala sama. Maka dari itu fi tidak mesti maknanya di dalam. Tergantung apa? Konteks kalimatnya. Karena fis sama di sana artinya apa? Alas sama. Artinya apa? Alas sama. Tidak mesti fi itu bermakna di dalam. Bisa di atas. Dan masih banyak lagi makna fi yang lainnya. Min juga demikian. Ya, tidak mesti artinya dari. Ala tidak mesti artinya di atas. Ya, lakin, ila, ya, lakin tetapi. Ya, asalnya itu tetapi. Tapi ada makna yang lain. Kemudian ada ila, ada bala, hatta, an, saufa, laita, ada la'alla, dan masih banyak lagi huruf yang lainnya. Fakullu hadhil kalimat la tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Semua kata di atas itu tidak bermakna dengan sendirinya, tidak bermakna dengan sendirinya. Dan untuk mengetahui makna yang tepat untuk setiap huruf di atas, silahkan bisa merujuk di kitab-kitab seperti Mughnil Labib, ya, Ma'anil Huruf, Awamilul Mi'ah, dan yang lainnya, yaitu kitab-kitab yang membahas mengenai makna huruf dengan dakik, dengan tepat, dengan akurat, ya, itu bisa merujuk ke kitab-kitab tersebut. Illa idaktarat bi ghairiha, ya, dan makna tersebut tetap tidak bisa diketahui maknanya kecuali ketika ia bergabung atau bersama, ya, terikat dengan kata lainnya. Contoh di sini, misal, nazartu fil mushaf. Aku memandang, aku melihat ke dalam mushaf. Ya, fi di sini artinya di dalam. Ya, tidak mesti fi ini di dalam. Karena kenapa dia dimaknai di dalam? Karena setelahnya ada al-mushaf. Ada al-mushaf. Contoh lain, misal jalastu 'alal kursi. Aku duduk di atas kursi. Ya, bagaimana kita tahu ala ini artinya di atas? Karena setelahnya ada kursi. Bisa juga misalnya maknanya agar. Ala itu artinya agar atau supaya. Sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka agungkanlah Allah ala ma hadakum, agar dia memberimu hidayah. Ya, ala di sana artinya apa? Agar. Bukan keagungkanlah Allah di atas dia memberimu hidayah, tidak. Bukan di atas artinya. Ya, tidak tepat kalau kita artikan sebagai ala ini di atas. Tapi ala di sana artinya apa? Lam,
agar atau supaya. Ya, kemudian contoh lainnya safartu ila Makkah. Aku bersafar ke Mekah. Ila di sini artinya ke. Safartu. Ya. Kenapa tahu ke? Karena setelahnya ada Makkah. Apakah pasti ila itu artinya ke? Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Misalnya dalam firman Allah Ta'ala, ketika para menterinya Ratu Balkis, ya, Ratu Bilqis dimintai saran setelah dikirimi surat dari Nabi Sulaiman untuk berserah diri, untuk taslim, berserah diri, maka para menteri tersebut mereka berkata wal amru ilaik. Di sini ada ila, tapi bukan ke artinya, yakni keputusan itu adalah milikmu. Keputusan berada di tanganmu. Ila di sini artinya milik. Wal amru ilaik. Bahwasanya keputusan adalah milikmu. Baik. Atau di sini. Al-harfu fil mithalil awal afada ma'na zarfiyah. Fi, ya, yang pertama tadi artinya zaraf, artinya di dalam. Wal harfu ala fil mithalil tsani afada ma'na fauqiyah. Ala pada contoh kedua jalastu 'alal kursi artinya ada di atas. Wal harfu ila fil mithalil tsalits afada ma'na intiha. Ya, ila pada contoh ketiga ini adalah maknanya ujung atau tujuan, ya. Ila itu artinya ke. Amma idza ta'ammal takulla harfin ala hiddah. Adapun kalau kita memperhatikan setiap hurufnya saja, dunan nazar, ya, dunan nazari ila siyaqil jumlah, tanpa kita melihat kalimat secara keseluruhan, konteks kalimat secara keseluruhan, lam tastafid faidah, maka dia tidak bermakna apapun. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Lanjut ya, masih ada waktu ini. Kita lanjut pasal ketiga. Mudah-mudahan masih semangat ini. Al-faslus salis. Anwa'ul fi'li. Jenis-jenis fi'il. Ya, tadi beliau hanya menyebutkan jenis kalimah secara umum. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Sekarang beliau mulai memperinci lagi bahwasanya fi'il itu terbagi lagi jenisnya. Fi'il itu ada 3 jenis. Ya, pada pasal ini ada 4 poin yang dibahas. Wa fihi arba'u masail. Al-mas'alatul ula ma hiya anwa'ul fi'li. Poin yang pertama, apa itu jenis fi'il? Yanqasimul fi'lu thalathata anwa', ya. Fi'il itu terbagi menjadi 3 jenis. Al-awwalu madin, atsani mudhari'un, ats-tsalits amr. Ada 3 jenis fi'il yang disepakati oleh jumhur ulama. Artinya ada sebagian ulama yang tidak sepakat. Dan itu hal biasa, ya. Dalam hal setiap cabang ilmu pasti ada perselisihan, dan itu biasa. Ada yang mengatakan bahwasanya jenis fi'il itu ada 4 ditambah dengan nahi. Ada yang mengatakan jenis fi'il itu ada 2, yakni dikurangi amr, hanya madi dan mudhari saja. Tadi kita sudah bahas apa itu arti madi sebetulnya, ya, apa itu mudhari dan amr. Meskipun nanti di sini dibahas ulang oleh penulis, kita baca cepat saja karena kita sudah tahu tadi makna secara umum. Al-mas'alatu tsaniyah, poin yang kedua. Arifil fi'lal madhi, ya. Berilah pengertian atau kenalkanlah fi'il madhi, wadhkur amthilatan alaih, dan sebutkan contohnya. Al-fi'lul madhi huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallum. Bahwasanya fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan pada hadas, suatu kejadian, suatu pekerjaan, ya, apapun itu yang semisal itu, ya. Namanya juga kata kerja. Waqa'a qabla zamani takallum, yang mana kejadian tersebut terjadi sebelum kita mengucapkannya. Sebelum kita mengucapkannya. Contoh, ya, wa minal amthilati alaih. Tawaddo'a. Kita mengucapkan nih, fi'il tawaddo'a, dia telah berwudu.
kejadiannya itu pasti terjadi sebelum kita mengucapkan kata tawaddu'a. Itu maksud qabla zamanit takallum. Bahwa kejadiannya ini telah lalu, telah berlalu. Ya, dia telah berwudu. Shalla, dia telah salat. Sama, dia telah berpuasa. Nama, dia telah tidur. Akala, dia telah makan. Syaraba, dia telah minum. Qama, dia telah berdiri. Taba, dia telah bertaubat. Istaghfara, dia telah beristighfar. Nadima, dia telah menyesal. Nah, semuanya ini telah berlalu. Semuanya telah berlalu. Al-mas'alatu tsalitsah, 'arifil fi'lal mudhari. Ya, kenalilah fi'il mudhari wadhkur amthilatan 'alaih, dan sebutkan contohnya. Al-fi'lul mudhari huwa ma yadullu 'ala hadatsin yaqa'u fi zamanit takallum aw ba'dahu. Fi'il mudhari ini adalah dia menunjukkan suatu kejadian yang terjadi persis ketika kita mengucapkannya. Fi zamanit takallum, ketika kita mengucapkannya, kejadian tersebut masih berlangsung. Artinya sekarang. Au ba'dahu, atau setelah itu, artinya nanti, besok, ya, tahun depan, ya, dan seterusnya. Wa minal amthilati 'alaihi yatawaddau, dia sedang wudu atau akan. Yusalli, ya, sedang salat. Yasumu, sedang saum. Yanam, sedang tidur. Ya'kulu, sedang makan. Yashrabu, sedang minum. Yaqumu, sedang berdiri. Yatubu, sedang bertaubat. Yastaghfiru, sedang beristighfar. Yandamu, sedang menyesal. Faidah, mana tadi? Faidah, la budda ay yabda al fi'lul mudhari'u bi harfin min hurufi kalimah anaitu. Bahwasanya salah satu ciri fi'il mudhari itu dia harus, ya, didahului dengan salah satu huruf dari huruf ini, anaitu. Dari 4 huruf, hamzah, nun, ya, dan ta. Wala yakunul harfu min aslil kalimah, akan tetapi tidak sembarang dia didahului oleh huruf anaitu. Syaratnya apa? Huruf ini bukan aslul kalimah, bukan bagian dari kata tersebut. Ya, bukan bagian dari fi'il tersebut. Wa minal amthilati 'ala dzalik, contohnya aktubu. Ya, naktubu. Aktubu, aku sedang menulis. Naktubu, kami sedang menulis. Yaktubu, dia sedang menulis. Taktubu, kamu sedang menulis. Kita lihat, ya, ini contoh untuk didahului hamzah, kemudian nun, ya, dan ta. Adanya satu di antara 4 huruf ini menunjukkan bahwa ia adalah sedang atau akan. Sedang atau akan, ya, menunjukkan bahwa ia adalah fi'il mudhari. Fa kullu hadhil kalimati af'alun mudhari'ah. Semua kata di atas itu adalah fi'il mudhari. Li'annaha bada'at biharfin min hurufi kalimati anaitu, karena dia didahului oleh salah satu huruf anaitu, wa laisal harfu min aslil kalimah, dan hurufnya ini bukan bagian dari kata tersebut. Bukan bagian dari kata tersebut. Fa idza kana al harfu min aslil kalimah. Nah, bagaimana kalau sekarang hurufnya ini adalah bagian dari kata, lam takun fi'lan mudhari'an, maka dia tidak bisa disebut fi'il mudhari. Contohnya, ya, wa minal amthilati 'ala dzalik amara. Kita lihat amara didahului oleh hamzah. Apakah dia fi'il mudhari? Tentu bukan. Ya, kenapa? Karena amara, ya, hamzah di sana memang bagian dari kata tersebut. Amara artinya dia telah memerintah. Nafadha misalnya, ya, nafadha artinya berlangsung, telah berlangsung. Nun di sini bukan tanda bahwa dia adalah fi'il mudhari. Nun di sini asli, dia bagian dari fi'il. Ya bisa artinya kering. Ya di sini asli. Ta'iba artinya lelah. Ya, ta di sini bukan sebagai tanda fi'il mudhari, melainkan dia ta asli. Fahadhil kalimatu laysat af'alan mudhari'ah. Semua kata tersebut, ya, bukanlah fi'il mudhari.
Di anna al-harf al-awwala laysa min hurufil mudhari'ah. Karena huruf yang pertama tadi yang di depan itu bukanlah huruf fi'il mudhari atau huruf yang menunjukkan dia fi'il mudhari. Wa innama min aslil kalimah, karena ia adalah asal atau huruf asli. Al-mas'alatu rabi'ah yang terakhir, poin yang keempat, arif fi'al al-amr wadhkur amthilatan alaih. Silahkan kenali fi'il amr dan sebutkan contohnya. Fi'lul amri huwa ma yadullu ala hadath yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Di mana fi'il amr itu adalah fi'il yang menunjukkan pada pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu terjadi setelah waktu pembicaraan tersebut. Ya, diharapkan ada hasilnya setelah diucapkannya fi'il tersebut. Contohnya, wa minal amthilati alai tawadda, berwudulah. Apakah orang yang disuruh berwudu tersebut dia berwudu bersamaan dengan kita memerintah? Tidak. Sudah pasti dia melakukan pekerjaan tersebut setelah kita mengucapkannya dengan sempurna, tawadda. Tawadda, berwudulah, baru orang tersebut berwudu. Tidak mungkin dia berwudu sebelum kita perintah. Atau kita memerintah seseorang untuk berwudu padahal dia sudah berwudu. Jadi tawadda di sini yang dimaksud dengan dia terjadi setelah zaman takallum adalah dia memerintahkan orang di masa yang akan datang. Ishrab, minumlah. Istaghfir, beristighfarlah. Indam, menyesallah. Salli, salatlah. Sum, puasalah. Nam, tidurlah. Iqra, bacalah. Takallam, bicaralah. Tasaddaq, bersedekahlah. Nah, ini selesai pasal yang ketiga, karena waktu juga sudah hampir 1 jam. Silahkan jika ada pertanyaan. Kalau tidak sempat bertanya di sini, silahkan tanyakan di Facebook ya. Di Facebook, di komentar, silahkan tanyakan. Insya Allah nanti kapan saya ada waktu, saya bisa tengok fanpage-nya KUSA, kemudian saya jawab di sana. Kalau di Zoom, kadang hilang karena waktunya yang terbatas. Insya Allah nanti saya luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan antum sekalian. Di sini ada pertanyaan, saya pilihkan saja beberapa di Zoom. Ustaz, apakah setiap yang abstrak itu masdar? Setiap yang abstrak itu apakah masdar? Tidak mesti ya. Saya kira tidak mesti, walaupun saya tidak bisa berikan contoh sekarang. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, tadi dikatakan bahwa ada seorang ulama nama Ja'far bin Shabir membagi kalimah menjadi 4, menyelisih pendapat mayoritas ulama. Jika ingin membaca lebih lanjut, bolehkah saya tahu referensi kitab yang menjelaskan hal tersebut? Ya, Ja'far bin Shabir ini sampai sekarang belum ditemukan kitabnya yang menunjukkan pernyataan beliau tersebut, yaitu Ismul Fi'li. Ini adalah, kata beliau adalah Al-Khalifah namanya. Beliau mengatakan Ismul Fi'li mengistilahkannya dengan istilah Al-Khalifah. Zaid. Bukan Khalifah ya, Khalifah beda. Al-Khalifah. Khalifah itu artinya menyelisihi 3 jenis kalimah yang lainnya. Dan pernyataan beliau ini diabadikan oleh banyak ulama, di antara disebutkan oleh Ibnu Hisham, disebutkan kalau tidak salah di kitabnya Syadaratul Dhahab, kalau tidak salah Syadaratul Dhahab atau Mughnil Labib. Kemudian juga diabadikan oleh Al-Imam Suyuti di kitabnya kalau tidak salah Hamul Hawami atau Al-Ashbah wan Nazair, di antara kitab-kitab itu. Dan masih banyak kitab yang lainnya. Para ulama menyebutkan, menukilkan, tapi mereka ini tidak menyebutkan sumbernya di kitab mana. Karena memang zaman dahulu kan hanya mendengar langsung atau demikian, belum dicetak, atau entah kitabnya itu hilang, wallahu taala a'lam. Akan tetapi ma'ruf dan dikenal sekali Ja'far bin Shabir ini
dengan pemikirannya mengatakan bahwa kalimah itu ada 4, yaitu yang keempat adalah al-khalifah, yaitu ismul fi'li. Assalamualaikum ya Ustaz, untuk beberapa fi'il terkadang ada yang bermakna tidak sesuai zamannya, dan dari pernyataan pada kitab ini, misalnya fi'il mudhari menunjukkan zaman sekarang, hadir, tetapi dia juga bisa menunjukkan mustaqbal, meskipun tanpa bantuan sin atau saufa. Jadi apakah maksud penunjukan zaman di setiap fi'il pada kitab ini adalah zaman asalnya? Ya, asalnya fi'il mudhari itu menunjukkan sekarang dan mendatang. Ya, akan tetapi tidak perlu khawatir kita keliru ya memaknai waktu pada fi'il mudhari, karena pasti di sana ada siyak. Apa itu siyak? Siyak itu konteks. Ya, konteks yang membatasi waktu atau makna dari fi'il mudhari itu sendiri. Assalamualaikum ya akhir. Ya. Sudah, saya kira cukup ya. Nanti kalau pertanyaan ada yang lain ya, karena ini adalah munaqasyah dan itu hal yang lumrah untuk tanya jawab, karena memang ini tempatnya untuk berkonsultasi interaktif ya, tanya jawab dari materi-materi yang antum dapatkan dari masyayikh. Maka dari itu silahkan terbuka sekali lagi, terbuka sekali untuk tanya jawab di komentar di video ini ya, di live ini di Facebook. Jangan di video Ustadz yang lain, nanti saya tidak tahu. Di video saya saja ya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi tentu boleh jadi tidak disengaja, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, masih di kitab yang sama. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.